Terima kasih. Terima kasih tadi beberapa pengantar yang disampaikan oleh Ketua Umum Pemuda ISMI sebagai pengantar awal diskusi kita pada sore hari ini. Nanti untuk temanya yang tema tentang diskusi kita pada sore hari ini akan lebih dielaborasi secara detail oleh Prof. Cahyo sebagai peneliti utama di BRIN, karena background Prof. Cahyo memang banyak terlibat dalam dunia riset, dan ini mungkin semoga nanti dalam pengembangan diskusi nanti banyak yang disampaikan oleh Prof. Cahyo. Yang pertama tentang tantangan riset di Indonesia, apa yang menjadi kendala selama ini, terus kedepannya nanti apa yang perlu dilakukan oleh BRIN sebagai lembaga riset di Indonesia, dan mungkin bisa menjadi pintu masuk untuk kita semua supaya riset tidak bukan hanya fokus pada pemerintah, tetapi masing-masing kita juga punya tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan kualitas riset di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya mengingatkan kepada Prof. Cahyo untuk menjelaskan tentang tema diskusi kita pada hari ini kepada Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya punya PPT tapi bisa di mana ada email itu ada lewat ini Zoom ya. Ada ada USB. Baik, sebelum ini nanti dijelaskan. Pertama saya menyampaikan rasa hormat ya pada Ketua Pemuda ISMI, Abang Dr. Saya juga sering mendengar namanya ditulis, tapi belum pernah bertemu. Kemudian juga pada pimpinan Dewan ISMI, Bapak Ibu serta adik-adik kakak yang telah hadir dalam diskusi kita kali ini, baik yang offline maupun yang online. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Cahyo Pamungkas, dari BRIN ya, dulu dari LIPI, Pusat Riset Kewilayahan. Ini boleh sebentar ya, kita lihat dulu ya. Sip aja ya, biar bisa dibaca. Bagian avatar ya. Avatar filenya. Silakan. Iya. Kedua saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Pemuda ISMI, Bapak Dr. Ramadan yang telah mengundang saya pada hari ini. Sebetulnya penelitian saya banyak di Indonesia Timur. Saya pernah tidur di kampungnya Rani Ismail sama Gema. Di rumahnya bapaknya Gema, saya tidur selama 3 minggu ya. Di Pulau Geser pada bulan April 2008. Dan kemarin saya baru pulang dari rumahnya Malik. Saya cari rumahnya Malik di Euralang. Itu adalah keturunan Raja Euralang, DKI besar ya. Kemudian saya pergi ke Pandai dan Pandai Elang. Pak Malik belum pernah kesana ya. Saya pernah ngambil tenggelam. Baru kali itu Malik Maluku biasa ya. Banyak teman-teman dari Maluku juga. Dan saya sedang menulis mengenai orang kognitif ya, di Halmahera Utara dan juga mengenai orang masih ulang. Ada dua buah jurnal Scopus yang satu di Balai Indonesian Web dan satu Indonesian Literature. Jadi saya sebenarnya lebih banyak fokus di Maluku. Dan selain itu dari tahun 2004 saya sebenarnya spesialis kajian Papua, terutama kajian konflik dan perdamaian, pembangunan dan kebudayaan
di tanah Papua. Saya pernah berkunjung dari timur ke barat. Dan biasanya kalau saya di Papua, riset itu selama 2 bulan ya, atau 1 bulan. Kalau akhir-akhir ini sudah menjadi BRIN menjadi 4 hari. Dulu waktu di LIPI ya, saya rata-rata menggunakan videografi selama 2 bulan tinggal di kampung. Kemarin di rumahnya Malik mungkin Pak Malik sekitar sebenarnya di Banda dan di KI 1 bulan. Kita gunakan skema apa? Ya, sebenarnya bisa tinggal di Maluku daripada di Jakarta. Ketika menikmati gelombang dan lain-lain dan kerama penduduknya. Baik, kita agak kembali. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman mengenai tantangan dan harapan dalam pengembangan kualitas riset di Indonesia. Ini beberapa pengamatan saya selama 5 tahun terakhir ya, transisi dari LIPI menjadi BRIN. Pertama, kita lebih serius sedikit tentang ada 2 konsep atau 2 paradigma pemikiran yang saya perkenalkan. Pertama adalah objektifikasi riset dan yang kedua adalah politisasi riset. Kita harus berangkat dari sini ya. Objektifikasi riset adalah sebuah konsepsi yang menekankan riset sebagai tipe ideal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya biarkan riset berjalan secara alamiah, bottom up dari bawah ke atas. Dan apa kegunaan riset itu? Riset itu ada 3 kegunaan di dalam objektifikasi riset. Pertama adalah science for science. Riset jelas pertama untuk mengembangkan pengetahuan, untuk mengembangkan kalau mungkin social science atau life science atau physical science ya. Jadi pertama adalah untuk mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, riset juga untuk menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat, research for community ya. Riset juga jangan sampai riset itu jauh dari masyarakat. Seperti saya dan Bang Ismail Jibril ya, jangan sampai riset-riset kita kemudian jauh dari masyarakat. Misalnya begini, seringkali kita berdua memperbanyak jurnal Scopus. Kadang-kadang yang kita jawab itu permasalahan akademik, tetapi kita agak jauh dari permasalahan yang dihadapi oleh kehidupan saya. Misalnya judi online, pinjaman online, bahkan kadang-kadang kita tidak tahu akar kehidupan masyarakat yang menjadi tempat tinggal kita. Setiap hari saya tinggal di Karet, saya tinggal di mana? Di daerah Sudirman juga. Kita tidak tahu, kita terlepas dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ya. Sehingga ilmu pengetahuan juga memiliki fungsi untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Ya, kemudian yang ketiga tentu saja science or policy ya. Ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk riset yang bertujuan untuk mendukung atau memberi masukan bagi kebijakan pemerintah. Nah, dengan banyak diaporkannya litbang-litbang di kementerian ini saya tidak tahu ya bagaimana sekarang riset berpolisi. Karena sudah dikerjakan oleh teman-teman di direktorat atau bahkan tapi ini off the record, ini banyak wartawan di sini ya. Ini off the record ya. Ya kadang-kadang kementerian itu juga punya rekanan riset ya. Mereka juga tidak ngomong ada litbang. Kalau saya bilang off the record tidak bisa disebut. Kadang-kadang kementerian dan lembaga itu punya tidak menggunakan lembaga riset yang dibuat oleh pemerintah, tapi mereka menggunakan kolaborasi dengan lembaga konsultan yang menjadi afiliasinya. Jadi ini adalah tipe riset yang ideal. Suatu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, suatu penelitian yang bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah, dan suatu penelitian yang berkontribusi pada kebijakan negara yang ke arah yang lebih baik. Ini kita berharap ada sebuah riset yang objektif, ada riset sebagai instrumen perubahan sosial. Namun yang kedua ada paradigma yang disebut sebagai politisasi riset ya. Misalnya saya ya, Pak Mahdi biasanya jangan mengacu bagi saya Pak Mahdi. Politisasi riset ini adalah bercanda. Bagaimana penelitian ini ada intervensi kekuasaan terhadap riset. Jadi riset itu tidak menjadi objektifikasi riset. Riset itu tidak riset itu justru bertujuan untuk menciptakan hegemoni. Ya, suatu hegemoni pemikiran tertentu atau hegemoni sistem tertentu.
Dan yang ketiga ini politisasi riset adalah memisahkan riset dengan persoalan empiris. Jadi bagaimana riset ini jauh dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, hanya pada permasalahan akademik. Jadi ini yang kita takutkan bahwa dalam tantangan ke depan, terutama tidak hanya di BRIN ya, juga di dunia perguruan tinggi, bahwa ada riset itu kemudian menjadi tersentralisasi dan ada hegemonic values, ada nilai hegemonik ya. Nanti saya jelaskan di akhir di presentasi ini. Yang kedua, sebetulnya kita sudah mencapai pada sebuah riset yang ideal sebetulnya, pada proses penelitian yang ideal dalam hal lembaga riset. Pertama, lembaga riset di Indonesia itu dimulai dari tahun 1790 dari Batavian Society for Art and Science. Ini saya kutip dari Andrew Gross ya. Andrew Gross ini menulis buku yang disebut sebagai Flora Kerat ya. Pada tahun 2011 bahwa pemerintah Belanda itu mendirikan masyarakat Batavia untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya. Pada tahun 1790 seperti semacam akademi ilmu pengetahuan. Kemudian lembaga organisasi ini tidak berkembang dengan baik, akhirnya bubar.